Kalau di luar bisa ditumpahkan. Nah, ini masalahnya keluar di dalam. Atau jangan tumpah di dalam ya. Efek tumpah di dalam, aduh. Jadi betul-betul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami tim Univas Cycling Club. Kali ini kita berada di Pantai Galesong mengadakan bincang-bincang santai ala UCC. Bibi santai UCC. Oke. Sekarang ini kita bersama Bapak Terry. Kemudian ada Ibu Kartina, di sampingnya ada Pak Sam, Pak Sudin, dan di ujung sana ada Pak Ramli, dan selanjutnya di samping saya Bapak Yudi. Luar biasa. Tema kita kali ini yakni berolahraga di masa new normal pandemik COVID-19. Tentu banyak hal yang kita ingin diperbincangkan kali ini, karena di masa pandemi corona kita ketahui pembatasan wilayah ya skala besar. Selama ini 3 bulan lebih lamanya kita melakukan work from home. Nah, tibalah saatnya kali ini kita mencoba untuk mengkaji apa sih kesan masing-masing ya teman-teman di dalam mengadakan kegiatan sehari-harinya di masa pandemik COVID-19 ini. Tentu banyak ya hal atau kesan yang dialami selama ini. Apalagi kegiatan kita tentu mengkondisikan ya semua aspek kehidupan. Oke, pertama saya mungkin serahkan kepada Coach Terry. Silakan. Bagaimana kesannya Pak selama ini mengadakan kegiatan selama masa COVID ini berlangsung, khususnya di rumah ya beraktivitas? Apakah selama ini tetap berolahraga atau olahraganya juga berhenti? Bagaimana kira-kira? Apa kegiatan yang utama selain Anda melakukan kegiatan sehari-hari? Silakan. Baik, terima kasih Bapak Deputi sekaligus Ketua UCC Univas Cycling Club. Pandemi ini memang membatasi kita ya, tapi dalam hal olahraga saya pribadi juga akhirnya olahraganya di rumah. Salah satunya adalah cuma naik turun tangga. Jadi kebetulan rumah saya lantai 1, lantai 2 ya, saya naik tangga lagi. Kadang-kadang kalau tidak ada yang harus diolahragakan gitu, istri saya yang mancing olahraga, gitu. Ada di atas mau diambil, naik lagi, turun lagi, turun lagi. Sehingga saya kira hal-hal yang ya boleh dibilang sepele, tapi kan akhirnya ada manfaatnya juga, gitu. Karena mau keluar pun sebenarnya bisa ya, tapi kita pakai protokol. Saya pernah dengar dari dokter ahli gitu, sebenarnya corona ini nggak mematikan, dia cuma 0,03%. Yang bisa mematikan itu adalah ketika orang yang kena penyakit bawaan, ada sakit jantung, asma atau dan sebagainya, terus kena corona. Nah, yang mati itu ya karena penyakitnya, bukan coronanya, gitu. Sehingga karena berita ini menakutkan, ya udahlah, kita kan warga negara yang baik, kita ikut pemerintah di rumah ya, di rumah aja, sehingga aktivitas akhirnya berkurang. Tapi alhamdulillah sampai sekarang kita masih sehat-sehat semua dan kita bisa bertemu sekarang di sini. Luar biasa. Kira-kira seperti itu. Seperti kita ketahui, Coach Terry ini adalah seorang pembina ya, salah satu cabang olahraga yang kita ketahui banyak membina anak-anak mahasiswa cabang olahraga sepak bola Pak Terry ya. Nah, bagaimana kegiatannya itu? Apa ada hal yang terkondisikan seperti tertunda atau jadwalnya selama ini mungkin sebelum COVID itu bisa lancar saja ya berolahraga di lapangan. Nah, sekarang ini bagaimana kondisinya? Iya,
ya secara otomatis terhenti semua Pak Deputi. Karena ketika kita mau ke lapangan, kita udah dilarang tidak boleh lapangan dipakai. Lapangan yang kita pakai seperti biasa itu lapangan di Auri, yang depannya kantor gubernur. Itu kan biasa kita sewa di situ. Ya pemilik nggak boleh pakai, kita akhirnya berhenti nggak pakai. Tapi tidak kalah akal, para mahasiswa kita itu latihan di rumah seperti juggling atau lompat atau zigzag sedikit. Ya dia tetap meningkatkan kemampuannya, olahraga sedikit tapi intensitasnya berkurang. Mantap. Jadi stop dulu ya sementara menunggu perkembangan situasi. Apabila sudah kembali normal, tetapi saya lihat kondisi ini untuk kembali normal sedia kala itu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Nah, oke, di samping kita ada Ibu cantik, Ibu Kardina. Apa kabar Bu Kardina? Baik Pak, baik. Ini Alhamdulillah. salah satunya, satu-satunya nih di sini. Kalau Jangan sehat Pak ya. Jangan. Oh istrinya Pak Kanjuto. Iya, nominator Bibi Santi UCC. Oke, bagaimana kesannya Bu Kardina selama mengalami COVID-19 ini? Kita melakukan aktivitas sebagai ibu dosen hubungan internasional, saya kira bagaimana aktivitasnya selama ini? Iya, karena kelas juga masih banyak sekali. Jadi selama corona ada dua yang paling utama. Yang kedua sih olahraga kayaknya kurang. Tapi yang pertama itu ya kelas yang berturut-turut, lalu kemudian sambil kelas yang memasak. Mungkin olahraga saya itu memasak kayaknya. Ya, saya kira luar biasa ya memasak sambil Iya betul Pak. Garu-garu apa tuh? Daging ulek-ulek ya. Iya, jadi Ulek-ulek normalnya sayur. betul-betul memasak. Ada temannya tidak pernah, lalu tiba-tiba fokus untuk masak saja sama tangannya mahasiswa di online class sambilnya mungkin biar ini juga efeknya ya. Jadi kalau online class itu jadinya anak-anak tidak tahu waktunya, biar jam 12 mungkin pesan. Jadi itu juga yang harus kita layani. Dan memang ini corona menguji kesabaran kita biar di dalam rumah tapi emosi sangat tinggi. Mengajar dari rumah dan mahasiswa kita juga belajar dari rumah, tetapi tidak menyurutkan langkah kita seperti tadi ya, meskipun sibuk dengan kegiatan mengajar dari rumah lewat daring, tapi kita tetap ya olahraga, meskipun tadi olahraganya ala masak ya di dapur. Nanti tinggal dipanggil aja Bu Kardina kalau mau sudah dicicipin. Banyak resep yang saya tahu. Lama. Itu hikmahnya saya kira ya. Akhirnya ibu-ibu dosen banyak yang tahu resep akhirnya tinggal di rumah. Oke, di samping Bu Karnia ada ada Pak Samsudin Bidol ya. Beliau selain praktisi dosen juga sebagai seorang ya pengelola salah satu BMT ya. Direktur BMT. Nah, kira-kira bagaimana Pak Samsudin kesannya selama ini mengalami atau menjalani kegiatan di masa pandemi corona ini? Silakan. Iya, jadi betul ya. Jadi selama kita ini tinggal di rumah ya, banyak hal-hal yang harus dilakukan ya. Jadi yang pertama karena kebetulan juga selaku seorang mahasiswa dalam penyelesaian ya. Jadi betul-betul selama masa pandemi ini dimanfaatkan untuk menyelesaikan studi, dan alhamdulillah kemarin studi itu sudah rampung ya. Sudah rampung, jadi ini hikmahnya. Jadi selama masa pandemi ya, ada pihak-pihak yang kita bisa menyelesaikan pekerjaan ya. Jadi satu yang terhenti, tetapi yang lainnya juga bisa berjalan dengan baik ya. Saya kira gitu. Nah, Pak Samsudin Bidol ini juga saya ketahui sering naik sepeda ya ke kantor Pak ya. Bagaimana jarak dari rumah ke kantor itu kira-kira berapa kilo jauhnya Pak? Iya, jadi dari rumah ke kantor ini kurang lebih 4 kilo ya. Jadi pagi-pagi ya biasa
ya, daripada naik kendaraan roda 4 Ya. macet. Ya, kalau Macet. naik sepeda lancar-lancar saja, cepat. Lebih cepat kita tiba dengan naik sepeda daripada kita Naik kendaraan ya. roda 4 ya. Karena Makassar juga sudah macet sekarang ini. Sudah mulai sangat macet. Saya kira ini bisa mendukung kita untuk terciptanya green transportation, bagaimana menciptakan lingkungan yang bersih ya, udara, dan selain itu para pengendaranya juga bisa sehat ya. Ya, saya kira itu Pak Sam ya. Mudah-mudahan bisa lancar terus Pak, sehat ya, sepeda. Dan saya juga hampir tiap hari ya berolahraga dengan sepeda. Nah, selanjutnya Pak Ramli. Nah, ini pemuda kita, staf Universitas Fajar di Biro Akademik. Kira-kira selama ini kita ketahui Pak Ramli sering ya melakukan touring sepeda di berbagai daerah. Nah, selama masa pandemik corona ini apakah ada touring yang terlaksana Pak? Terima kasih Pak Deputi. Iya. Selama pandemik ada tur yang terlaksana kemarin. Kalau tidak salah dilaksanakan itu 2 kali 1 minggu. Nah, bagaimana caranya itu? Ada protokol COVID-19? Kita memperhatikan protokol kesehatan. Kalau kita mengadakan voice, Harus bawa masker juga ya, ada jarak, helm, yang jelas Pak Deputi harus harus safety. Nah, kalau dari mana? Dari Takalar sampai ke Makassar misalnya itu ditempuh berapa jam waktu yang ditempuh biasanya? Kita ketahui bahwa Pak Ramli ini sering juga naik sepeda dari Takalar sampai ke Makassar, luar biasa. kalau jarak Takalar ke Makassar ya boleh 40 kilo lah Pak Deputi. Biasa tempuh itu 2 jam lebih. 2 jam lebih. Nah, kalau pulang balik berarti 80 kilo ya. Sampai di rumah apa kakinya harus diurut dulu karena Harus. Ini ada di tukang urut tak? tukang urut. Iya. Pak Deputi ada. Iya. Mari Pak. Ya. Nah, selanjutnya terima kasih Pak Ramli. Semoga goesnya tetap lanjut ya. Nanti di masa new normal ya, bagaimana apakah ada event ya yang bisa diselenggarakan sehingga kita bisa mengikuti touring lagi. Nah, selanjutnya di sampingnya ada Bapak Yudi. Selain seorang dosen, beliau juga adalah seorang praktisi, konsultan ya, dan kontraktor. Nah, tentu bagaimana aktivitasnya selama ini, baik mengajar maupun aktivitas di dunia konstruksi. Apakah ada hambatan atau bagaimana mensiasati hal tersebut? Silakan. Sebenarnya Pak Deputi atas kesempatannya. Jadi aktivitas sehari-hari dalam kondisi COVID sekarang ini sebenarnya hanya membedakan aktivitas ruangan saja. Ini kita bebas berjalan kemana saja, sekarang dibatasi. Tetapi aktivitas sehari-hari, aktivitas kerja dan lain-lainnya, saya pikir masih lancar karena salah satu aturan pandemi ini di bidang konstruksi itu masih dipersilakan untuk berjalan. Jadi di dunia konstruksi sebenarnya, apalagi dunia konstruksi masih jalan terus. Jadi tidak ada kendala. Hanya saja persoalan untuk belajar mengajar ini yang berubah. Nah, sekarang ditekankan pada arah sistem pembelajaran virtual secara online. Jadi itu aja membedakan. Kalau kegiatan-kegiatan olahraga, kebetulan di kompleks perumahan saya setiap sore juga ada kegiatan voli. Jadi aktivitas untuk sempurna olah tubuh itu masih ada. Yang kurang ini hanya bukan politik betul. Politik ini Ibu Karina. Hanya saja goes ini yang berkurang karena persoalan pembatasan. Apalagi waktu ada namanya
SPB di Makassar, jadi total betul tidak ada kegiatan. Tapi tidak menutup kemungkinan, tidak menutup bahwasanya saya tidak bersepeda di kompleks Yoris itu kita keliling di sana. Ramai di kompleks itu kita keliling dengan sepeda. Walaupun itu kelilingnya hanya 100 meter panjang, tapi itu kalau 20 kali keliling kan sudah 2 kilo juga peredarannya. Jadi selama pandemi COVID-19 ini masih berjalan namanya kebugaran dan olahraga Pak. Iya, betul. Saya kira bagaimanapun kondisi olahraga tetap harus jalan ya, supaya ini juga mendukung kesehatan kita, ketahanan kita, imunitas tubuh kita, supaya tetap tumbuh di dalam tubuh kita. Karena salah satu syarat untuk bagaimana bisa melawan COVID ini, itu harus memiliki imunitas tubuh yang kuat. Nah, selanjutnya di samping saya ada Pak Amrullah. Beliau adalah seorang praktisi, dosen arsitektur juga, dan sekaligus sebagai seorang praktisi kontraktor ya. Bagaimana Pak? Aktivitasnya selain sebagai seorang dosen juga menjalani aktivitasnya sebagai seorang kontraktor ya, terutama bagaimana mengelola bangunan atau proyek-proyek yang sementara berjalan pas di masa pandemi corona ini. Silakan Pak Abdullah. Ya, terima kasih Pak. Kalau untuk mungkin pekerjaan di luar kampus, ya mungkin memang agak terhambat. Pertama dari tidak lancarnya distribusi bahan, dengan pergerakan tukang yang agak terhambat pada saat PSBB. Kalau untuk mengakali itu, biasanya tukang itu berangkat lebih awal supaya bisa istilahnya lolos ke tempat kerja, karena rata-rata karena tukangnya di Goa, kerjanya di Makassar. Jadi itu salah satu hambatan. Untuk masalah distribusi barang, ya kita kasih dengan stok barang yang mungkin dalam jumlah banyak. Jadi istilahnya mungkin dulu belinya sedikit, sekarang kita punya banyak, jadi tidak terlalu takut kekurangan seperti pasir yang mungkin dulu setiap masuk satu trek ini mungkin langsung masuk 2 atau 3 supaya mengurangi takutnya takutnya material terhambat material lokal. Kalau untuk olahraga, terus terang Bagaimana olahraga di masa pandemi ini? hampir berhenti total memang. Saya sendiri kan aktif di bulu tangkis. Sedangkan rata-rata itu lapangan bulu tangkis milik pemerintah. Otomatis dia ada di sekolah, ada di kantor, harus tutup ya. Jadi memang sama seperti kata teman tadi, ya kita memaksakan diri saya olahraga yang Sendiri harusnya mungkin di rumah. selama ini mungkin tinggal panggil anak bilang ambil air minum, ya terpaksa kita sendiri yang ambil air minum. Jadi harus betul-betul mandiri sekarang ya? Kita harus memaksakan olahraga di rumah sendiri, ya. Segala sesuatu dulu orang lain, sekarang kita sendiri, mungkin dengan begitu kita bisa berolahraga. Ya. Jadi kita tidak boleh kita tidak boleh tidak berolahraga, harus ya, menggerakkan tubuh. Harus menggerakkan tubuh terus, karena itu salah satu faktor yang bisa menjaga stabilnya imun kita. Iya. Saya seperti dan alhamdulillah sampai saat ini kita masih dalam kondisi sehat walafiat. Mungkin itu saja Pak. Baik, terima kasih Pak Ullah. Ya, luar biasa saya kira ya kegiatan kita selama beraktivitas di masa pandemi corona ini, kurang lebih 3 bulan lamanya kita harus bekerja dari rumah, tetapi kita tetap harus beraktivitas dengan melakukan gerakan-gerakan di tubuh. Dan saya sendiri itu sekali-sekali juga keluar ya menjalani olahraga sepeda ya, goes, tetapi ya tentu harus ada ya, protokolnya juga. Yang kita lalui adalah jalan-jalan yang tidak ramai, hindari kerumunan orang banyak, dan sebisa mungkin kita persiapkan ya persiapan air minum di tas ya, kita harus siapkan supaya menghindari kita untuk singgah di toko. Ya, kemudian kita harus ya bawa masker juga, kemudian ya tentu harus berolahraga dengan santai supaya toksin-toksin di dalam tubuh kita juga bisa keluar. Nah, itu saya kira para sobat ICJ, saya kira ini merupakan suatu hikmah ya tersendiri buat kita ya di dalam menjalani COVID-19 dan bagaimana kita. Kesehatan, salam sobat ICC. Demikianlah
acara kita di Pantai Galesong hari ini. Mudah-mudahan kita tetap melanjutkan ya kegiatan selanjutnya di kesempatan yang lain dan di waktu yang lain. Salam olahraga, kompak selalu, UCC, mantap. Semangat, siapa MK? Oke guys, sekian dulu. Sampai jumpa, jaga kesehatan, dan semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Salam guys. Semangat, wah, mantap.